Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Jumpa kembali di dalam ibadah minggu online seperti biasanya. Saya percaya bahwa kita semuanya di dalam keadaan sehat karena Tuhan beserta dengan kita. Seperti biasanya, saya akan membagikan beberapa warta minggu ini. Petugas ibadah minggu akan tertera di layar. Untuk ibadah doa malam Kamis dimulai jam 8 malam. Untuk ibadah minggu umum dimulai jam 7.30 pagi. Berbahagialah kita yang dipercayakan di dalam pelayanan ini. Persembahan dapat ditransfer secara online dengan cara transfer ke rekening yang ada di layar. Atau jika saudara-saudari ingin memberikan secara tunai, saudara boleh bertemu dengan bendahara gereja yang ada di Toko Mahakota, Jalan Masjid, Pangkalan Berandan. Minggu lalu kita memperingati Parents Day, di mana merupakan suatu hari yang luar biasa bagi setiap orang tua kita. Dan juga mengingatkan kita akan kasih dan pengorbanan mereka bagi kita sebagai anak-anak mereka. Oleh karena itu ada pun bingkisan yang diberikan oleh gereja kepada setiap orang tua yang ada di gereja ini. Berharap itu semuanya boleh menyenangkan hati kita. Dan biarlah itu merupakan tanda kasih dan doa agar setiap papa dan mama kita dalam gereja ini boleh diberkati Tuhan. Doa kami senantiasa beserta untuk orang tua kami. Adapun ayat firman Tuhan di dalam Filipi pasal 4 ayat 4. Dikatakan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Oleh sebab itu dalam kondisi apapun yang kita hadapi, selalulah bersukacita. Karena sukacita akan melahirkan kekuatan yang baru bagi kita. Selamat menikmati ibadah pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus Tuhan senantiasa beserta dengan kita. Shalom. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Mau menyembah Tuhan. Dekatkan diri kepada Engkau ya Yesus. Basuh segenap hatiku, Engkau menghidupkan aku. Sungguh mulia kuasa darah-Mu. Panggil Dia Tuhan. Tuhan, kasih-Mu yang sempurna Kau berikan hidup-Mu menggantikanku, menanggung dosa.
datang ke hadirat-Mu Tuhan. Mengakui bahwa kuasa-Mu, darah-Mu menyucikan kami. Darah-Mu menyelamatkan kami Tuhan. Darah-Mu menyembuhkan kami Tuhan. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang luar biasa seperti Engkau. Kira pagi ini kami datang dengan pujian penyembahan kami, dengan syukur kami. Kami mau dekat dengan Tuhan. Mari kita bersyukur di hadapan Tuhan. Kau baik Tuhan, Kau baik. Syukur buat darah-Mu Tuhan. Kuasa darah-Mu membasuh segenap hatiku. Engkau menghidupkan aku. Sungguh mulia. Kuasa darah-Mu membasuh segenap hatiku. Engkau menghidupkan aku. Sungguh mulia. Sekali katakan, kuasa darah-Mu membasuh segenap hatiku. Engkau menghidupkan aku. Sungguh mulia kuasa darah-Mu. Sungguh mulia. Sungguh mulia kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami datang padamu Tuhan, di rumah kami masing-masing datang ke hadirat Tuhan karena kami tahu Kau ada dimanapun Tuhan. Ketika 2-3 orang berkumpul di dalam Engkau hadir di sana. Kami percaya Tuhan, ya Roh Kudus-Mu bekerja di antara kami, membasuh setiap dosa kami, mentahirkan kami sehingga kami layak di hadapan Tuhan. Dan Tuhan Kau yang memakai kami dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Ya, pujian penyembahan kami pada pagi hari ini memuliakan Tuhan, menyenangkan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita sama-sama membaca pengakuan iman rasuli bersama-sama. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, dan dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita sama-sama membaca responsoria. Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Ia mempertahankan jiwa kami dalam hidup dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Sebab Engkau telah menguji kami, ya Allah, telah memurnikan kami, seperti orang memurnikan perak. Engkau telah membawa kami ke dalam jaring, mengenakan beban pada pinggang kami. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Kami telah menempuh api dan air, tetapi Engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Aku akan masuk ke dalam rumah-Mu
dengan membawa korban-korban bakaran. Aku akan membayar kepadamu nazarku, yang telah diucapkan bibirku dan dikatakan mulutku pada waktu aku susah. korban-korban bakaran dari binatang gemuk akan kupersembahkan kepadamu, dengan asap korban dari domba-domba jantan. Aku akan menyediakan lembu-lembu dan kambing-kambing jantan. Selah. Marilah, dengarlah, hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku, kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Sama-sama, terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Glory Patri. Tan yen rong yao kui seng fu seng te i chi sen lin chi zu这样现在这样以后也这样永无穷尽。Amin. Shalom jemaat dikasihi oleh Tuhan yang di rumah yang sedang live streaming. Senang berjumpa dengan Anda semua dan kita semua terus diberi kesehatan bagi Tuhan. Mari kita bersyukur bersama-sama di hadapan Tuhan. Jikalau saudara sedang live streaming di rumah, di sebelah Anda ada keluarga Anda, silakan peluk, silakan salam, katakan shalom, dan mari kita beribadah bersama-sama. Mari kita memuji Tuhan pada pagi hari ini. Kita punya Tuhan yang ajaib. Amin. Mari katakan sama-sama, tak terbayang kebesaran-Mu, tak terbayang kebesaran-Mu, dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan, megah bagiku. Amin. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan, Raja atasku. Tuhan kita katakan ajaib, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenangan, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Kau Raja mulia Tuhan. Katakan lagi. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan, megah bagiku. Segenap jiwa kami, segenap jiwa dan pengharapan ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan, Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa.
dengan segenap hatimu. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Dia sumber kemenangan, Kau sumber kemenanganku. Layak berkuasa, memerintah selamanya. Oh Yesus, Yesus, sekali lagi katakan. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Oh Yesus, Yesus, Kaulah Raja mulia, Raja mulia. Oh, Raja mulia. Amin. Saya bersyukur punya Tuhan yang luar biasa seperti Engkau Tuhan. Kami mau membawa hidup kami, keluarga kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan Engkau yang memakai kami sebagai bejana-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sebagai ungkapan terima kasih kami kepadamu. Pakai kami sebagai bejana-Mu Tuhan untuk kemuliaan-Mu Bapa. Worship you Lord. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Sungkur di kaki-Mu, sungkur di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu dimanapun kami berada Tuhan. Akan ku melepaskan-Mu, cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Amin. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Oh, katakan sama-sama, bersungkur di kaki-Mu. Rasakan hadirat-Mu, akan melepaskan-Mu, cahaya bagiku,
Sebab itu jadikan kami bejana-Mu yang memuliakan nama-Mu Tuhan. Ini kami, ini hidup keluarga kami. Oh, jadikan kami yang laku menyenangkan-Mu Yesus. Seumur hidup kami. Mari angkat hatimu, angkat suaramu, katakan segenap hati. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu, amin, untuk memuliakan-Mu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita akan sama-sama masuk dalam perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan membahas dan juga kita akan merenungkan satu tema, yaitu keindahan kehidupan di dalam keluarga Allah. Mari kita bersama-sama terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mau serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Kami rindu supaya melalui firman ini, kami bisa diperbaharui, kami bisa diubahkan, dan kami bisa menjadi satu sosok pribadi, terlebih khusus di dalam persekutuan dan perkumpulan orang-orang percaya, menjadi satu pribadi yang sesuai dengan ajaran firman Tuhan, yang bisa menjadi berkat bagi orang lain, dan yang melakukan peran kami di dalam perkumpulan keluarga Allah. Kami hanya mau serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Engkau tutup bungkus hati dan pikiran dari setiap di antara kami. Sehingga firman yang kami dengarkan bisa kami mengerti dan kami laksanakan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul, pasal yang kedua, ayat yang ke-41 sampai yang ke-47. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-41 sampai yang ke-47, demikian bunyinya. Orang-orang yang menerima perkataan itu, memberi diri dibaptis
Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda-tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul setiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, di dalam dunia entertainment kita sering mendengar satu grup band yang terkenal dan sukses, namun tidak beberapa lama maka grup ini akan dibubarkan. Seperti satu contoh ya, yang pada dasarnya merupakan satu grup band yang saya sangat sukai dan juga saya sangat fans kepada mereka. Dan Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ini adalah grup band Westlife yang merupakan satu grup band yang pada dasarnya dalam semua lagu-lagu yang mereka nyanyikan itu adalah banyak lagu yang saya sukai. Tapi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, alangkah sayangnya pada tahun 2012 grup band ini harus bubar. Walaupun Bapak, Ibu, Saudara-saudari kita tidak ketahui dengan jelas apa yang menjadi penyebab mereka itu dibubarkan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sungguh satu hal yang tidak mudah untuk mempertahankan satu grup dan perkumpulan itu tetap ada dan berjalan dengan baik. Demikian juga halnya dengan grup dan perkumpulan di dalam masyarakat dan lingkungan sekitar Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Saya mendengar di Brandan ini ada banyak perkumpulan ya. Di gereja kita aja ada perkumpulan yang namanya macan ya. Mama-mama cantik begitu ya. Entah apalagi istilahnya, saya dengar ada mahat begitu ya, atau mama-mama sehat, atau ada juga mabum begitu ya, mama bum-bum, atau apapun itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Dan tentunya Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita berharap bahwa grup ini bisa berjalan dengan baik dan terus ada, dan itu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, namun fenomena yang sering terjadi di dalam grup-grup yang ada dan perkumpulan-perkumpulan yang ada, awalnya itu baik, awalnya itu kompak Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Namun suatu saat di dalam perkumpulan ini itu akan bubar dan tidak eksis lagi. Dan Bapak, Ibu, Saudara-saudari, di dalam gereja itu juga tidak terhindar dari yang namanya persekutuan dan perkumpulan. Dan Bapak, Ibu, Saudara-saudari, tentunya kita berharap bahwa di dalam persekutuan perkumpulan gereja itu bisa terus berjalan dengan baik dan bisa menjadi berkat dan juga kesaksian bagi banyak orang. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, namun bagaimana caranya supaya kita bisa mempertahankan persekutuan-persekutuan yang ada, supaya persekutuan itu tetap eksis dan juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, di dalam hal ini Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita harus belajar dari jemaat gereja mula-mula. Prinsip-prinsip apa yang mereka lakukan dalam persekutuan mereka. Sehingga ayat firman Tuhan di akhir mengatakan bahwa mereka diberkati oleh Allah dan menambahkan jumlah mereka setiap hari. Mereka disukai oleh semua orang. Dan hasil ini hanya bisa didapat saat kita bisa menciptakan keindahan kehidupan di dalam keluarga Allah. Dan apa yang diajarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, supaya kita bisa memiliki keindahan kehidupan dalam keluarga Allah. Firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-41 sampai 47, mengatakan kepada kita bahwa orang percaya
itu harus bertekun dalam pengajaran firman setiap harinya. Dan bersatu berdiakonia memperhatikan kebutuhan setiap orang percaya lainnya dengan gembira dan tulus hati. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, untuk menciptakan satu kehidupan daripada keluarga Allah yang indah, prinsip yang pertama yang diajarkan oleh firman Tuhan adalah orang percaya itu harus tekun hidup di dalam firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, peristiwa daripada kehidupan jemaat mula-mula itu berawal dari peristiwa turunnya Roh Kudus di hari Pentakosta. Dan ayat yang kelima dikatakan bahwa di Yerusalem itu diam semua orang-orang saleh dari seluruh bumi. Dan pada saat itu Roh Kudus turun atas mereka dan mereka memberitakan Injil di dalam segala bahasa. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, pada saat itu ada begitu banyak orang yang percaya, menerima Yesus, dan kemudian mereka itu dibaptis dan mereka menjadi orang-orang percaya. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, setelah mereka dibaptis, kalau kita memperhatikan di ayat selanjutnya, mereka ada perubahan dalam kehidupan mereka. Dan hal pertama yang berubah dalam kebiasaan hidup mereka dikatakan di dalam ayat yang ke-42 dan juga di dalam ayat yang ke-46. Di situ dikatakan bahwa mereka bertekun di dalam pengajaran rasul. Mereka selalu berkumpul untuk berdoa. Dan ayat ke-46 mengatakan bahwa mereka selalu berkumpul setiap harinya di dalam bait Allah. Dan di dalam ayat ke-47 mengatakan mereka itu memuji Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, setelah mereka percaya kepada Yesus, maka kehidupan mereka itu berubah. Awalnya mereka berkumpul dengan angkatan orang-orang yang jahat. Namun setelah mereka percaya kepada Yesus, mereka berubah. Mereka berfokus kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, ayat yang ke-42 mengatakan kepada kita bahwa mereka itu bertekun. Dan juga di ayat ke-46 juga mengatakan mereka bertekun. Apa artinya bertekun? Bertekun itu Bapak Ibu Saudara-saudari dalam bahasa aslinya, itu mengatakan bahwa mereka memusatkan pikiran dan mereka juga menghabiskan banyak waktu. Untuk apa? Untuk belajar firman Tuhan. Mereka memusatkan pikiran, menghabiskan banyak waktu untuk berdoa, untuk memuji Tuhan. Sehingga kehidupan mereka itu berubah. Dan juga cara berpikir mereka berubah. Sikap mereka berubah. Bapak Ibu Saudara-saudari, di dalam Filipi pasal yang kedua, ayat 1 sampai yang ke-11, itu di situ mengajarkan bagaimana sikap seharusnya daripada orang yang percaya itu di dalam persekutuan dan perkumpulan. Di dalam Filipi ini dikatakan bahwa orang-orang yang berada di dalam persekutuan dan perkumpulan itu, mereka harus mempunyai sikap kasih mesra. Mereka itu harus berbelas kasihan. Mereka harus mempunyai hati yang sehati sepikir. Satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Tidak mencari kepentingan sendiri. Tidak mencari pujian. Tidak mencari pujian. Mereka harus merendahkan hati. Dan juga menganggap orang lain itu lebih utama. Mereka juga harus mengutamakan dan mencari kepentingan orang lain. Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau dipikir-pikir, wow, ini satu sikap yang luar biasa. Yang harus ada di dalam hati dan pikiran setiap orang-orang yang percaya dalam satu persekutuan. Dan ini juga adalah satu sikap yang pada dasarnya harus menjadi cerminan bagi kita. Sudahkah kita memiliki ataupun kita melakukan semua sikap ini dalam persekutuan? Bapak Ibu Saudara-saudari, bagaimana dengan Yesus? Apa yang diajarkannya di dalam hal ini? Di dalam hal persekutuan dan juga di dalam kehidupan keluarga Allah. Bapak Ibu Saudara-saudari, apa yang Yesus lakukan dengan dirinya sendiri? Dia mengatakan bahwa dia sendiri sebagai Tuhan yang datang ke dunia ini. Anak manusia datang ke dunia bukan untuk melayani. Tapi dia itu melayani Bapak Ibu Saudara-saudari.
Anak manusia bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Dan di dalam kehidupannya di dunia ini dia memberikan nyawanya, menjadi tebusan bagi banyak orang. Kemudian dia secara pribadi, Bapak Ibu Saudara-saudari, dia mengosongkan dirinya. Dia mengambil rupa sebagai seorang hamba. Bapak Ibu Saudara-saudari, inilah yang diajarkan oleh kebenaran firman Tuhan dalam persekutuan yang harus kita lakukan. Dan inilah yang dipelajari dan yang diterapkan oleh jemaat mula-mula dalam kehidupan persekutuan mereka. Mereka bersatu hati, berkumpul, memperhatikan kebutuhan daripada jemaat lainnya. Bapak Ibu Saudara-saudari, ada sepasang suami istri itu berpakaian usang. Mereka pergi ke universitas daripada Harvard untuk menjumpai pimpinan yang ada. Nah, pada saat itu mereka tidak memakai pakaian serapi ini tentunya, ya. Pada saat itu Bapak Ibu Saudara-saudari, suami istri ini bertemu dengan sekretaris daripada Universitas Harvard. Yang pada saat itu melihat mereka memakai pakaian usang langsung memandang mereka dengan sebelah mata. Dan sepasang suami istri mengatakan bahwa kami mau bertemu dengan pimpinan daripada Universitas Harvard ini. Dan pada saat itu Bapak Ibu Saudara-saudari, sekretaris ini mencoba untuk menghalangi dan berpikir orang usang seperti ini, orang rendahan seperti ini, mempunyai kepentingan apa di Harvard ini. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, pada saat itu sekretaris ini mengatakan bahwa maaf, pimpinan sibuk dan tidak punya waktu untuk berjumpa. Tapi pasangan suami istri ini mengatakan bahwa kami siap menunggu berapa lama pun waktunya. Akhirnya Bapak Ibu Saudara-saudari, sekretaris ini mengabaikan suami istri ini. Dan hampir berlalu waktu 4 jam. Dan mereka masih tetap menunggu. Sampai akhirnya sekretaris ini menyerah dan masuk ke ruang daripada pimpinan dan mengatakan ada sepasang suami istri yang pada dasarnya kusam itu ingin berjumpa dengan Anda. Mungkin Anda harus berjumpa dan juga mengatakan beberapa patah kata dan kemudian mereka pasti akan pergi. Mereka sudah menunggu 4 jam. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, Mr. dan juga Mrs. Lennon Stanford ini, mereka pun masuk ke ruang pimpinan. Sama halnya yang dilakukan oleh pimpinan yang ada. Pimpinan daripada Harvard ini melihat sepasang suami istri ini memakai pakaian yang lesu, pakaian yang kusam dengan sebelah mata. Dia berpikir ada kepentingan apa mereka datang kemari. Akhirnya sepasang suami istri ini menyampaikan maksud mereka. Sepasang suami istri mengatakan bahwa tahun yang lalu anak satu-satunya yang sekolah di Harvard itu meninggal dunia. Dan anaknya ini begitu menyukai universitas ini. Oleh sebab itu mereka mau membuat satu peringatan untuk anak mereka. Mendengar cerita ini pimpinan daripada Harvard ini bukannya terharu, tapi menjadi marah. Dia mengatakan kalau seandainya semua orang yang pernah sekolah di Harvard ini dan sudah meninggal dunia harus dibuat satu momen ataupun tugu peringatan untuk mereka, maka Harvard akan dipenuhi dengan tugu-tugu yang ada dan menjadi kuburan. Tapi pada saat itu Mrs. Lennon dia menjelaskan bahwa mereka bukan mau membangun tugu, tapi mereka mau membangun sebuah bangunan untuk memperingati anak mereka. Dengan sebelah mata pimpinan ini melihat kepada keberadaan mereka. Apakah kalian tidak tahu? Dia mengatakan, apakah kalian tidak tahu bahwa fisik daripada bangunan Harvard ini itu membutuhkan biaya 7,5 juta dolar untuk membangunnya. Pada saat itu lebih kurang sekitar tahun 1800-an. Tentunya satu biaya uang yang begitu besar. Kemudian Mrs. Lennon dan juga suaminya ini mereka saling berbisik dan mengatakan, kalau hanya dengan biaya sebesar itu untuk memulai satu universitas, kenapa kita tidak memulai satu universitas yang baru saja? Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari akhirnya suami istri ini pun pergi. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka membangun yang namanya universitas
daripada Harvard yang begitu besar dan begitu mulia. Ya, begitu besar dan begitu megahnya di tanah seluas 32 km persegi. Dan ini juga menjadi satu universitas yang pada dasarnya begitu ternama di Amerika, Bapak Ibu Saudara-saudari. Dan sebenarnya siapa sebenarnya tuan dan nyonya daripada Leland Stanford ini? Ternyata mereka itu adalah raja kereta api ataupun pemilik daripada kereta api. Mereka juga, sang Mister juga adalah gubernur California. Dia adalah senator dan pimpinan partai Republik di California pada saat itu. Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita melihat sang sekretaris, pimpinan daripada Harvard, yang dengan satu kesombongan, satu mata yang tidak menghargai orang lain, memandang rendah kepada orang lain, akhirnya memberikan dampak apa? Memberikan satu dampak yang merugikan bagi diri sendiri. Saudara-saudari, untuk mempertahankan persekutuan dan juga perkumpulan orang percaya, kita harus membuang konsep dan juga pemikiran dan perilaku daripada dunia. Karena pikiran daripada dunia itu berfokus pada diri sendiri, berfokus kepada mencari keuntungan untuk diri sendiri, mengabaikan orang lain. Namun kita harus kembali kepada konsep pengajaran firman Tuhan. Kita harus belajar daripada teladan Yesus. Kita harus mengutamakan orang lain dan memandang penting daripada orang lain dibandingkan dengan diri kita. Bapak Ibu Saudara-saudari, hal inilah yang dilakukan oleh jemaat mula-mula di dalam praktek sikap mereka dalam kehidupan persekutuan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, mereka itu melakukan hal yang kedua, yaitu mereka bersatu hati, berdiakonia dengan tulus dan dengan gembira. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, ayat 42 mengatakan bahwa mereka itu selain bertekun dalam pengajaran daripada Rasul, maka mereka juga fokus pada apa? Pada persekutuan. Di mana tadi saya sudah menjelaskan bahwa kata fokus itu adalah memusatkan pikiran dan menghabiskan banyak waktu. Jadi mereka juga pada saya memusatkan pikiran dan menghabiskan banyak waktu di dalam persekutuan. Apa yang mereka lakukan di dalam persekutuan? Yang mereka lakukan dalam persekutuan, mereka memecahkan roti. Mereka menjual harta untuk membagikan kepada orang-orang percaya yang membutuhkan. Dan hal ini sesuai dengan apa yang menjadi arti daripada kata persekutuan itu, yaitu di koinonia, ya. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, koinonia itu adalah satu persekutuan, satu perkumpulan, di mana di dalam perkumpulan ini ada satu perbuatan membagikan, yaitu memberikan bantuan Bapak Ibu Saudara-saudari. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, saat bersatu, mereka itu melakukan ketetapan perjamuan Tuhan. Dan mereka itu memecahkan roti untuk memperingati kematian Yesus. Dan menjadikannya sebagai peringatan tetap dalam kegiatan mereka. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, mereka melakukan perbuatan amal. Orang-orang yang tidak memiliki itu boleh datang, mendapatkan apa yang mereka butuhkan daripada orang-orang yang memiliki. Dan ini yang dikatakan oleh Alkitab, kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Mereka juga pada saat itu sering makan bersama, mengajak saudara-saudari yang pada dasarnya miskin untuk duduk di dalam satu meja bersama dengan mereka. Sehingga tercipta satu suasana kebersamaan, saling menghargai, dan mereka semuanya itu bergembira dengan tulus hati tanpa ada mengharapkan balasan dan juga imbalan. Dan hal yang paling menonjol Bapak Ibu Saudara-saudari, yang mereka lakukan di dalam persekutuan adalah mereka itu menjual harta mereka, membagi-bagikan kepada orang percaya yang membutuhkan. Tentunya Bapak Ibu Saudara-saudari, hal ini hanya berlaku pada komunitas mereka pada saat itu. Dan bersifat sukarela dan bukan paksaan. Karena Bapak Ibu Saudara-saudari, apa yang mereka lakukan ini, maka persekutuan mereka itu mendapatkan perkenanan daripada Tuhan dan perkenanan manusia. Dan hal ini menjadi satu daya tarik yang besar, khususnya bagi orang-orang yang tidak percaya pada pengabaran Injil pada saat itu. Mereka mulai masuk dalam perkumpulan ini. Mereka menerima pengajaran yang ada.
Dan akhirnya mereka percaya kepada Tuhan dan mereka menjadi satu keluarga di dalam persekutuan keluarga Allah. Bapak Ibu Saudara-saudari, di dalam Matius 25 ayat 35 sampai 40. Yesus di situ ada mengatakan bahwa pada hari penghakiman Yesus itu memberikan pujian dan penghargaan kepada orang-orang yang diberkati oleh Allah. Di situ ada satu kata, orang-orang yang diberkati oleh Allah. Siapakah orang-orang yang diberkati oleh Allah ini? Yaitu orang-orang yang pada dasarnya memberikan makan kepada yang lapar. Orang-orang yang memberikan pakaian kepada yang telanjang. Orang-orang yang memberikan perhatian dan pertolongan kepada yang membutuhkan. Dan semua perbuatan ini adalah perbuatan yang berkenan kepada Allah. Dan orang-orang yang melakukannya itu diangkat oleh Allah menjadi orang-orang yang pada dasarnya diberkati oleh Allah. Ternyata Bapak Ibu Saudara-saudari, di sini kita bisa melihat bahwa perbuatan belas kasihan, saling memperhatikan, saling mendukung adalah perbuatan daripada orang-orang yang diberkati oleh Allah. Dan Allah merindukan dan mau anak-anak daripada Allah itu pada dasarnya melakukan semua perbuatan ini Bapak Ibu Saudara-saudari. Sehingga kita akan diangkat menjadi anak-anak Allah yang diberkati. Bapak Ibu Saudara-saudari, dan pada saat mereka melakukan semuanya ini, ada satu hal yang harus kita perhatikan. Dikatakan Alkitab, mereka melakukannya dengan tulus dan mereka bergembira dan bersuka cita. Saudara-saudari, pada saat berbicara tentang yang namanya tulus, ya, berbicara tentang yang namanya sukacita, saya itu teringat, ya, sering sekali pada saat saya itu ataupun si istri, ya, istri saya itu meminta pertolongan kepada anak-anak untuk membantu kami melakukan hal yang ada di dalam pekerjaan rumah. Dan sering anak-anak itu pada saat mereka sedang bermain ataupun mereka menikmati apa yang mereka lakukan di dunia mereka, maka mereka datang dan sepertinya merasa terpaksa dan sepertinya dengan satu perasaan tidak sukacita mau melakukan hal ini. Dan pada saat itu Bapak Ibu Saudara-saudari, saya sering memanggil mereka. Saya mengatakan kepada mereka, andai kata engkau itu merasa tidak sukacita, ataupun engkau merasa terpaksa, atau pada saat engkau mau melakukan apa yang papa mama itu minta supaya kalian bantu papa mama melakukannya, tapi engkau tidak bisa dengan sukacita, dengan tulus, maka jangan melakukannya. Papa dan mama tidak akan marah. Karena kalau engkau tetap melakukannya, engkau tidak akan melakukannya dengan baik. Dan hasilnya tidak akan baik bagi orang yang memintanya. Dan pada saat itu Bapak Ibu Saudara-saudari, maka mereka akan terdiam. Mereka merenung sejenak. Kemudian dia mulai tersenyum. Dia mengatakan, iyalah Pak, iya Ma, kami akan membantu dengan tulus dan dengan sukacita. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara-saudari, maka mereka akan melakukan apa yang kami minta dan akan memberikan hasil yang begitu baik dan memuaskan. Saudara-saudari, sama halnya. Di dalam kita menciptakan kehidupan dalam keluarga Allah, hal yang dibutuhkan adalah kita bersatu hati. Kita melakukan koinonia ini. Dan kita harus bersehati, bersepikir, dan juga kita memberikan bantuan dengan kunci yang harus kita perhatikan adalah tulus dan sukacita kepada orang lain. Dan intinya Bapak Ibu Saudara-saudari, di dalam persekutuan jemaat mula-mula ini, mereka hanya memikirkan kepentingan orang lain. Mereka hanya mendahulukan orang lain daripada pribadi mereka. Dan mereka berkorban bagi orang lain. Tidak ada niat untuk mengambil keuntungan. Dan semuanya mereka lakukan dengan tulus, sukacita. Sehingga hasilnya begitu indah. Bapak Ibu Saudara-saudari, prinsip-prinsip inilah yang akan membuat sebuah perkumpulan tetap ada. Bisa bertahan lama. Malah makin lama makin berkembang. Makin menjadi berkat bagi orang lain. Dan ketika setiap di antara kita itu bisa menerapkan mulai dari diri kita. Bukan mengharapkan orang lain untuk melakukannya. Menunggu orang lain untuk melakukannya. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari,
kita akan melihat keindahan di dalam kehidupan keluarga Allah yang ada di dalam gereja, yaitu persekutuan-persekutuan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, di masa pandemi ini, saya dan anak itu belajar untuk bercocok tanam hidroponik. Dan Bapak, Ibu, Saudara-saudari, saat saya belajar, ya, saya mendapatkan satu kunci keberhasilan untuk bercocok tanam hidroponik ini ternyata terdapat pada bahan bakunya ataupun air begitu ya. Dan ternyata kuncinya itu air yang dipakai itu harus air yang murni. Air yang memang di dalam air itu tidak mengandung kandungan apapun. Semakin rendah kandungan yang ada di dalamnya, berarti semakin murni air itu. Dan biasanya air yang murni ini bisa didapat dari air tetesan AC begitu ya, ataupun air hujan. Dan tujuannya apa? Kita memakai air yang murni ini supaya nutrisi daripada tanaman ataupun tumbuhan sayuran ini bisa menyerap nutrisi murni dan membuat tumbuhan sayuran ini bertumbuh lebih besar dan lebih gemuk dan hasilnya bagus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, saat saya merenungkan akan satu prinsip tema firman Tuhan ini, terlebih khusus dalam keindahan kehidupan dalam keluarga Allah, saya mendapatkan bahwa kunci penting daripada keberhasilan persekutuan ini adalah diri kita sendiri. Pada saat kita mau masuk dalam satu persekutuan, maka diri kita sendiri itu harus mempunyai kemurnian daripada perilaku di dalam persekutuan dan perkumpulan ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Dan kemurnian daripada perilaku dan sikap kita ini hanya bisa kita dapatkan pada saat kita berfokus pada kebenaran firman Tuhan. Dan hal inilah yang dilakukan oleh jemaat mula-mula, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Mereka membuang semua sifat, semua karakter daripada dunia mereka. Yang sifat jelek mereka buang. Dan mereka fokus, tekun di dalam pengajaran daripada para rasul, yaitu belajar dari firman Tuhan. Dan mereka berubah di dalam persekutuan. Mereka menggunakan pengajaran daripada firman Tuhan. Mereka bersatu hati. Mereka itu memperhatikan yang lain. Dan mereka itu dengan hati yang tulus dan bersuka cita. Mereka ada di dalam persekutuan dan perkumpulan yang ada. Sehingga Bapak, Ibu, Saudara-saudari, hasilnya kita melihat bahwa mereka ini pada dasarnya berkenan kepada Allah. Mereka ini juga disukai oleh setiap orang dan dicatat di dalam Alkitab. Jumlah mereka bertambah semakin banyak. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, hal inilah yang harus diterapkan oleh setiap jemaat GMI Pangkalan Brandan. Kita mempunyai satu slogan, our church, our home. Kita mau supaya setiap orang itu yang masuk dalam perkumpulan gereja, masuk dalam perkumpulan kita, merasa mereka at home. Mereka ada di dalam kumpulan keluarga mereka. Dan Bapak, Ibu, Saudara-saudari, semuanya ini hanya bisa terwujud pada saat kita benar-benar bisa menciptakan keindahan kehidupan dalam keluarga Allah. Dan semuanya dimulai dari diri kita, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Pada saat kita bisa memulai dari diri kita, maka ini akan menjadi satu daya tarik yang besar bagi masyarakat sekitar dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan Tuhan akan berkenan. Dan percayalah, Tuhan akan menambahkan jumlah kita. Dan kita akan semakin besar setiap harinya. Karena kita akan menjadi satu perkumpulan yang juga disukai oleh setiap orang. Dan berkenan kepada Allah. Kiranya Tuhan yang menolong kita. Supaya kita dalam setiap persekutuan, di dalam perkumpulan yang ada. Kita bisa memakai, kita bisa untuk menerapkan apa yang dilakukan oleh jemaat mula-mula. Dan kita bisa menjadi berkat bagi lebih banyak orang. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada pagi hari ini, kami bersyukur berterima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Kami rindu di gereja kami.
di mana kami mau bahwa gereja kami ini bisa menjadi rumah bagi setiap orang. Dan tentunya pada saat kami mau menciptakan suasana seperti ini, kami harus bisa membentuk keindahan di dalam kehidupan keluarga Allah. Kami bisa belajar bagaimana prinsip sikap, perilaku daripada setiap kami pribadi yang harus kami terapkan dalam persekutuan dan perkumpulan yang ada. Dan tentunya kami harus bersatu hati dengan tulus, dengan hati yang gembira. Kami memulai dari diri kami. Dengan demikian Engkau akan berkenan kepada setiap di antara kami. Dan Engkau akan memberkati persekutuan dan gereja kami ini Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami bisa menjadi berkat bagi lebih banyak orang, masyarakat yang ada di Pangkalan Berandan. Lebih khusus juga pada pagi hari ini berdoa terus untuk setiap jemaat yang ada. Kami rindu Tuhan supaya Engkau terus menjaga, Engkau terus menyertai jemaat-jemaat yang ada dimanapun mereka berada, apapun yang mereka lakukan. Kami rindu juga Engkau tutup bungkus mereka, menjaga kesehatan mereka, menjauhkan setiap jemaat yang ada dari virus pandemi corona yang ada Tuhan. Tuhan Engkau jaga kami, Engkau tolong kami, supaya kami bisa dihindari dari semua pandemi yang ada ini. Dan juga Tuhan kami rindu supaya Engkau yang menolong kami untuk bangsa ini, negara ini, dunia ini, supaya kami bisa terlepas dari masalah pandemi ini Tuhan. Kami bisa kembali kepada kehidupan normal yang ada. Tuhan juga yang menolong supaya setiap daripada masyarakat yang ada mempunyai kesadaran. Mereka juga melakukan satu hal yang harus mereka lakukan untuk menghentikan penyebaran daripada pandemi ini. Tuhan, kami juga mau terus berdoa untuk jemaat-jemaat yang sakit. Untuk Ibu Diana terlebih khusus, Tuhan Engkau yang terus tolong, Engkau yang bantu dia dalam proses perobatan yang ada. Dan juga untuk Ibu Julina, Engkau juga yang memberikan kesehatan, kedamaian kepada dia. Untuk Aitani, Tuhan juga yang terus menyertai dalam proses perobatan yang ada. Untuk Pak Wijaya dalam masa tuanya Engkau memberikan damai, sejahtera dan kesehatan yang daripada Tuhan saja. Dan untuk setiap jemaat dimanapun mereka berada, untuk usaha mereka, pekerjaan mereka, Tuhan yang berkati. Terima kasih Tuhan. Kami hanya mau serahkan untuk setiap pribadi kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan yang senantiasa terus menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Setelah itu kita akan menyanyikan doksologi. Kemudian kita terima berkat dan amin song. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 普天之下，万国万民，齐声赞美父子圣灵，三位一体，同用同住，万有之源，万福之本。Amin. Mari kita terima berkat yang berasal daripada Tuhan saja. Kiranya kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus dan pengasihan dari Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita sekalian, mulai saat ini, besok sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Amin.
silakan duduk saat teduh. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari, shalom dan selamat hari Minggu kepada setiap di antara kita. Kiranya Tuhan yang terus menyertai kita, Tuhan juga yang menjaga kita dalam segala aktivitas apapun yang kita lakukan. Dan juga kiranya dalam kehidupan kita, Tuhan yang senantiasa memberikan kesehatan, damai sejahtera yang daripada Tuhan. Sampai jumpa dalam ibadah doa malam hari Kamis. Dan juga sampai jumpa di dalam doa, sampai jumpa juga dalam kebaktian umum di hari Minggu. Salam, Tuhan memberkati kita.